Bertumbuh, bukan sekadar bertambah usia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari usia kita bertambah. Waktu terus berjalan, tahun berganti, dan kita semakin dewasa secara fisik. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan rohani kita juga bertumbuh? Bertambah usia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi bertumbuh dalam iman adalah proses yang harus kita jalani bersama Tuhan. Ada orang yang sudah lama menjadi orang percaya, tetapi kehidupannya masih mudah dikuasai amarah, iri hati, kepahitan, ketakutan, dan keinginan sendiri. Secara usia bertambah, tetapi secara rohani tidak banyak berubah. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi lebih tua. Tuhan memanggil kita untuk menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat 15 agar kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus bertumbuh. Saudara, pertumbuhan rohani tidak terjadi hanya karena waktu berlalu. Seseorang tidak otomatis menjadi dewasa dalam iman hanya karena sudah bertahun-tahun berada di gereja. Pertumbuhan terjadi ketika kita semakin mengenal Tuhan, memahami firman-Nya, semakin taat kepadanya, dan semakin menyerupai Kristus. Karena itu, jangan hanya bertanya, sudah berapa lama saya menjadi orang percaya? Tanyakan juga, seberapa jauh saya sudah bertumbuh? Apakah saya sekarang lebih sabar daripada dulu? Apakah saya lebih mudah mengampuni? Apakah saya semakin mampu mengendalikan perkataan? Apakah saya semakin percaya kepada Tuhan ketika menghadapi masalah? Apakah saya semakin peka terhadap kehendak Tuhan? Pertanyaan ini membantu kita melihat apakah iman kita benar-benar bertumbuh. Saudara, pertumbuhan rohani seperti seorang anak yang belajar berjalan. Ia mungkin jatuh, tetapi terus belajar dan bertumbuh. Demikian juga kehidupan iman kita. Kita mungkin pernah jatuh, gagal, atau membuat keputusan yang salah. Tetapi jangan berhenti bertumbuh karena pernah gagal. Bangkitlah. Belajarlah dari kesalahan. Datanglah kepada Tuhan dan biarkan Dia membentuk hidup kita. Alkitab berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 18 agar kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertumbuhan berhubungan dengan pengenalan akan Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengerti bagaimana seharusnya hidup. Kita belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi, mengampuni seperti Kristus mengampuni, melayani seperti Kristus melayani, dan taat kepada Bapa seperti Kristus taat. Saudara, pertumbuhan rohani juga membutuhkan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 2, agar kita selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kita bertumbuh. Firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan rohani. Kalau kita jarang membaca firman, kita akan sulit bertumbuh. Karena itu, jangan hanya membuka Alkitab ketika sedang menghadapi masalah. Jadikan firman Tuhan kebutuhan setiap hari. Bacalah, renungkan, dan lakukan. Biarkan firman Tuhan mengoreksi pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Saudara, pertumbuhan juga membutuhkan proses. Kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendewasakan kita. Kesabaran bertumbuh ketika kita belajar menunggu. Ketekunan bertumbuh ketika kita menghadapi tantangan. Pengampunan dipelajari ketika ada orang yang menyakiti kita. Iman menjadi kuat ketika kita belajar percaya di tengah keadaan sulit. Karena itu, jangan selalu meminta Tuhan mengambil semua masalah dari hidup kita. Berdoalah juga, Tuhan, gunakan proses ini untuk membentuk saya. Mungkin kita ingin Tuhan segera mengubah keadaan, tetapi Tuhan sedang mengubah hati kita terlebih dahulu. Saudara, salah satu tanda pertumbuhan rohani adalah perubahan respons. Dulu ketika disakiti, kita langsung membalas. Sekarang kita belajar mengampuni. Dulu ketika menghadapi masalah, kita langsung panik. Sekarang kita belajar berdoa. Dulu ketika gagal, kita langsung menyerah. Sekarang kita belajar bangkit bersama Tuhan. Dulu kita hidup berdasarkan keinginan sendiri.
Sekarang kita mulai bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Itulah pertumbuhan. Bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tetapi kita tidak terus-menerus tinggal dalam keadaan yang sama. Kita terus bergerak menuju kedewasaan di dalam Kristus. Saudara, jangan membandingkan pertumbuhan kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Yang penting adalah kita terus bergerak maju bersama Tuhan. Jangan berhenti. Jangan merasa terlalu tua untuk berubah. Jangan merasa sudah terlalu lama gagal untuk dipulihkan. Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, masih ada kesempatan untuk bertumbuh. Mungkin hari ini Anda menyadari ada bagian hidup yang belum berubah. Jangan putus asa. Bawalah bagian itu kepada Tuhan. Minta Roh Kudus menolong kita meninggalkan kebiasaan lama dan membangun kehidupan yang baru. Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Yang Tuhan kehendaki adalah kita terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi, ketika usia bertambah, biarlah iman juga bertambah. Ketika tahun berganti, biarlah karakter semakin dewasa. Ketika pengalaman bertambah, biarlah hikmat juga bertambah. Dan ketika kita semakin lama berjalan bersama Tuhan, biarlah kehidupan kita semakin memancarkan Kristus. Jangan hanya menjadi lebih tua. Jadilah lebih dewasa dalam iman. Jangan hanya bertambah pengetahuan tentang Tuhan. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan hanya menjadi lebih lama menjadi orang percaya. Jadilah semakin serupa dengan Kristus. Sebab hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup bersamanya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap tahun dan kesempatan hidup yang Engkau berikan. Tolong kami agar tidak hanya bertambah usia, tetapi juga bertumbuh dalam iman. Ajarlah kami semakin mengenal firman-Mu, semakin taat, mengasihi sesama, dan semakin menyerupai Kristus. Gunakan setiap proses dan pergumulan untuk mendewasakan kami. Jika kami jatuh, tolong kami bangkit. Jika kami lemah, kuatkan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.